Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini masih sehat Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada kabar lagi Bapak Ibu ya. Ini sepertinya berbuntut dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Bapak Prabowo dengan impresnya tersebut. Nah, di sini info ini saya kutip dari Detik Finance ya. Jadi ini bukan dari saya hanya mengutip ini yang ini di-upload pada 10 Februari 2025. Nah, jadi seperti ini, Prabowo sebut ada raja kecil melawan efisiensi anggaran, siapakah dia? Nah, ternyata ya di sini di negara kita itu sepertinya ada raja kecil yang menurut Prabowo. Siapa ya dia? Coba kita baca bersama ya. Jadi begini, Bapak Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung ada raja kecil melawan kebijakan efisiensi belanja anggaran. Menurut Prabowo, raja kecil tersebut merasa kebal hukum. Wah, siapa ini ya? Jadi penasaran nih ya. Eh, Kira-kira siapa raja kecil yang dimaksud Prabowo? Nah, Direktur Segara Institut Peter Abdul menilai istilah raja kecil ini lebih ditujukan kepada kepala daerah khususnya kabupaten kota. Waduh, ternyata ini yang mungkin yang dimaksud ya adalah seorang bupati atau kepala daerahnya itu mungkin apa tidak setuju ya dengan efisiensi anggaran ini. Coba kita baca lagi ya. Menurutnya tidak sedikit dari kepala daerah yang sudah bersikap seperti raja kecil sejak lama. Wah, ini sejak lama ya. Saya kira itu lebih ditujukan kepada kepala daerah khususnya kabupaten kota yang memang sudah cukup lama berperilaku seperti raja kecil dengan kewenangan dan anggaran yang mereka miliki, kata Peter saat dihubungi detik.com Senin 10 Februari 2025. Nah, menurut Peter itu adalah kepala daerah ini ya yang merasa dia seperti raja kecil. Nah, menurut Peter, ketentuan otonomi daerah di mana mereka dipilih langsung dan memiliki banyak kewenangan membuat mereka seperti terpisah dan tidak perlu mematuhi pemerintah provinsi dan pusat. Akibatnya koordinasi sering menjadi sulit. Nah, apa seperti itu ya kira-kira ya? Coba kita baca kembali ya. Senada, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira juga menduga bahwa kepala daerah sebagai sosok yang disinggung sebagai raja kecil. Nah, gitu ya. Namun selain kepala daerah, menurut sosok tersebut juga bisa berarti sosok menteri. Nah, ini ini kan masih duga-dugaan ya, masih dugaan ada menteri, ada kepala daerah. Ada dua, bisa kepala daerah atau menteri yang merasa bahwa pemangkasan anggaran dilakukan secara berlebihan tanpa melihat dampaknya, ujar Bima dihubungi terpisah. Nah, begitu ya. Jadi memang anggaran ini yang dipotong itu ada 300 triliun ya. Jadi banyak sekali ya. Bima mengatakan, ya Bima menilai wajar ada protes dari berbagai sudut karena model pemangkasan Prabowo dalam Impres 1 2025 berbeda dengan automatic adjustment era Bapak Presiden Jokowi ya. Mungkin itu pemerintahnya punya kebijakan lain-lain ya. Dulu menteri atau kepala lembaga bisa kirim surat rekomendasi untuk membuka blokir anggaran apabila dirasa efisiensi salah sasaran, namun sekarang tidak demikian. Wah, luar biasa ini. Ini berarti dengan cara baru nih ya. Sekarang main pangkas saja, padahal esensial akhirnya kena kemana-mana. Ada pegawai yang disuruh beli BBM sendiri untuk operasional sampai gangguan layanan publik lainnya. Ini kan nggak bener ya main pangkas asal-asalan begitu. Nah itu katanya Bima tadi ya. Bima sendiri menilai pemangkasan anggaran perjalanan dinas atau rapat di hotel masih dibenarkan ya karena sudah ada ruang di gedung pemerintahan untuk rapat. Nah, dulu memang banyak ya itu rapat-rapat di hotel-hotel mewah itu. Sekarang ini sepertinya akan dipangkas ini ya, tidak diperbolehkan ya. Namun apabila sampai pelayanan publik terganggu menurutnya wajar bila kalau ada protes ya. Pasti ya suatu kebijakan pasti ada protes-protes nantinya. Nah, begitu juga soal masalah kewenangan daerah mengenai mengelola sendiri anggaran jadi terganggu karena pemerintah pusat intervensi sampai ke APBD. Apalagi banyak daerah yang kapasitas fiskalnya
terbatas jadi terimbas pemangkasan, kayak gitu ya. Memang suatu kebijakan itu pasti ada positif ada negatifnya ya. Mungkin ini salah satunya yang salah satu dari negatifnya ya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya menerapkan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan daerah untuk masyarakat. Jadi ini untuk masyarakat. Prabowo menyinggung ada raja kecil yang melawan kebijakan tersebut. Ini menurut Bapak Prabowo ini ya. Saya melakukan penghematan, saya ingin mengeluarkan pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong. Waduh ini. Saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada yang dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ya, ada. Saya mau menghemat uang untuk itu, untuk rakyat, ya. Oh, uang Masnya, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan anak-anak rakyat. Jadi sebenarnya itu tujuannya nanti uangnya itu untuk memberikan makan siang gratis mungkin itu ya. Itu kata Bapak Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres ke-18 Muslimat NU di Jawa Timur pada Senin 10 Februari 2025 ya, yang dikutip dari Detik News. Nah, itulah ya yang dikatakan dari Pak Prabowo, alasannya itu seperti itu. Kemudian disinggung bahwa ada raja kecil, berarti ada kepala-kepala daerah yang memang di sini protes begitu ya. Intinya ya protes sih boleh-boleh saja ya, nanti asalkan di situ nanti bisa membangun semuanya. Terima kasih ini infonya, Bapak Ibu semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.